Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estian Regina Putri, NIM 2023-0501-0203. Di sini saya akan memaparkan 5 materi dalam mata kuliah Etika Profesi dalam Perbankan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar etika dan moral dalam kehidupan profesional. Kita masuk pada pengertian etika. Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai, norma, dan prinsip mengenai baik dan buruknya perilaku manusia. Etika menjadi pedoman seseorang dalam bertindak agar sesuai dengan aturan, tanggung jawab, dan keadilan, terutama dalam kehidupan sosial dan profesional. Etika biasanya bersifat teoritis karena membahas alasan mengapa suatu tindakan dianggap benar atau salah. Yang kedua, ada pengertian moral. Moral adalah nilai atau aturan yang tidak tertulis yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Moral biasanya berkaitan dengan kebiasaan, adat, budaya, dan agama yang mengajarkan manusia untuk bertindak jujur, sopan, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Moral biasanya lebih bersifat praktis karena langsung diterapkan dalam kehidupan dunia nyata. Yang ketiga, perbedaan etika dan moral. Etika merupakan ilmu atau pemikiran tentang baik dan buruknya perilaku manusia, sedangkan moral merupakan praktik atau penerapan nilai baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, etika dalam kehidupan profesional. Etika profesional adalah pedoman perilaku dalam menjalankan pekerjaan agar dilakukan secara jujur, bertanggung jawab, dan profesional. Etika sangat penting agar tidak terjadi penyalahgunaan jabatan, kecurangan, atau tindakan yang merugikan orang lain. Prinsip etika profesional yang pertama ada tanggung jawab, kejujuran, integritas, keadilan, loyalitas, dan disiplin. Contoh penerapannya itu datang tepat waktu, menjaga rahasia perusahaan, tidak memanipulasi data, bersikap sopan kepada rekan kerja. Yang kelima, kita masuk pada yang kelima, yaitu moral dalam kehidupan profesional. Yang pertama ada jujur, bertanggung jawab, menghargai rekan kerja, tidak melakukan korupsi atau kecurangan, dan menjaga amanah pekerjaan. Yang keenam, pentingnya etika dan moral dalam dunia kerja. Yang pertama, menciptakan lingkungan kerja yang baik. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan, meningkatkan profesionalisme, mengurangi konflik kerja, meningkatkan reputasi perusahaan, dan mencegah korupsi dan kecurangan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu konsep profesional, profesi, dan profesionalisme di sektor perbankan. Yang pertama ada pengertian profesi. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, pendidikan, pelatihan, pengalaman, serta memiliki kode etik dan tanggung jawab sosial. Profesi tidak hanya bertujuan mencari penghasilan, tetapi juga memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berkelangsungan, secara bertanggung jawab. Yang kedua, pengertian profesionalisme. Profesionalisme adalah sikap dan perilaku seseorang dalam menjalankan pekerjaannya secara disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar kerja. Profesionalisme tidak hanya dilihat dari kemampuan teknis, tapi juga dari integritas, kedisiplinan, kepatuhan terhadap aturan, konsistensi dalam bekerja, dan tanggung jawab moral. Yang ketiga, prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan sangat penting agar bank tidak mengalami kerugian dan tetap dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, bank harus menganalisis risiko dengan baik, teliti dalam memberikan kredit atau pembiayaan kepada nasabah, mematuhi prosedur kerja, menjaga stabilitas keuangan. Yang keempat, profesi di sektor perbankan ada teller, terus analisis kredit, auditor internal, manajer risiko, petugas kepatuhan, dan manajemen bank. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip etika profesi dalam perbankan. Pertama, pengertian etika profesi perbankan, seperangkat nilai, norma, dan pedoman perilaku
setiap insan perbankan dalam menjalankan tugas. Tujuannya untuk menjaga integritas, kepercayaan publik, dan stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, prinsip-prinsip etika yang wajib diterapkan. Ada beberapa prinsip utama yang saling berkaitan. Yang pertama, integritas, yaitu jujur, konsisten antara perkataan dan tindakan. Yang kedua, objektivitas, adil, tidak memihak, bebas konflik kepentingan. Yang ketiga, kerahasiaan, wajib jaga data nasabah. Dan kita masuk pada yang poin keempat, yaitu profesionalisme, kompeten, tanggung jawab, terus tingkatkan skill. Yang kelima, akuntabilitas, semua tindakan dan keputusan harus bisa dipertanggungjawabkan secara transparan. Yang ketiga, kenapa etika profesi sangat penting? Karena bank berlandaskan kepercayaan. Etika penting untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan nasabah. Yang kedua, mencegah kecurangan dan penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan. Yang keempat, menjaga reputasi dan citra yang positif. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu etika dalam pengelolaan keuangan dan transaksi perbankan. Poin pertama itu konsep etika dalam pengelolaan keuangan syariah. Etika jadi fondasi utama perbankan syariah, bukan sekedar aturan normatif, tetapi juga landasan filosofis dari Al-Quran, hadis, dan makasyid syariah. Berbeda dengan bank konvensional yang fokus pada profit, bank syariah mengutamakan moral, keadilan, dan keberkahan. Yang kedua, prinsip etika yang harus diterapkan dalam transaksi. Yang pertama ada amanah, integritas yang tinggi dari penghimpunan sampai penyaluran dana. Yang kedua, larangan riba, gharar maisir, transaksi harus jelas akadnya, sukarela dan terhindar dari tambahan yang merugikan, ketidakpastian, dan spekulasi. Yang selanjutnya mas'uliyah atau ridho, akuntabilitas, profesionalisme, harus konsisten di akad murabahah hingga layanan digital. Selanjutnya good corporate governance, yaitu tata kelola yang harus transparan, akuntabilitas, tanggung jawab independen dan adil. Selanjutnya pelayanan non-diskriminatif, yaitu nasabah wajib diperlakukan sama tanpa memandang latar belakang. Yang ketiga, bentuk pelanggaran etika yang sering terjadi. Pelanggaran yang sering muncul itu karena sengaja, lamanya pengawasan, kurangnya pemahaman syariah atau tekanan target. Contohnya, kurangnya transparansi. Selanjutnya, manipulasi laporan keuangan. Selanjutnya, penyalahgunaan dana, penerapan akad yang tidak sesuai. Kita masuk pada poin keempat, yaitu peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS. DPS berperan sebagai hisbah modern untuk menjaga etika lewat fatwa audit kuartalan, pelaporan LPS, dan penguatan EGCG syariah. Didukung oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan PJOK Nomor 65 2016 tentang kepatuhan di BSI, bahkan sudah 98%. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu etika dalam pengelolaan keuangan dan transaksi perbankan. Poin pertama ada konsep etika dalam pengelolaan keuangan perbankan syariah. Etika menjadi fondasi utama yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan makasyid syariah. Tujuannya bukan cuma profit, tetapi juga moral, keadilan, dan keberkahan. Poin selanjutnya, poin kedua, prinsip etika dalam transaksi. Prinsip etika adalah nilai yang harus diinternalisasi di semua operasional bank. Selain amanah, syidik, dan adil, juga mencakup mas'uliyah atau tanggung jawab, ridho, kerelaan kedua pihak, transparansi dan akuntabilitas, profesionalisme dalam akad murabahah dan layanan digital, good corporate governance, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, keadilan. Poin ketiga, bentuk pelanggaran etika. Yang pertama ada kurangnya transparansi, manipulasi laporan keuangan. Yang ketiga, penyalahgunaan dana nasabah. Yang keempat,
tidak sesuai syariah, dan yang kelima, ketidakadilan bagi hasil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.